Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman analis.co.id dan subscriber analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tahap paling awal dalam analisa fundamental atau sebelum melakukan analisis fundamental. Jadi, buat teman-teman yang belajar saham pemula, pada kali ini kita akan bahas apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan analisis fundamental saham. Oke, sebelum itu silahkan subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya. Dan yang mau belajar saham silahkan klik belajarsaham.analis.co.id atau ke blog analis.co.id. Dan yang untuk jadi subscriber nanti akan ada giveaway. Oke. Yang pertama, pertanyaannya, ketika kita ingin melakukan analisis fundamental saham, yang pertama kita lakukan, teman-teman mau masuk ke gerbang mana dulu. Jadi gerbang mana dalam artian seperti ini, teman-teman. Kalau kita urut dari A sampai Z, apa kita mau mulai dari Z dulu, kemudian paling terakhir ke A, atau A dulu dan paling terakhir Z? Nah, ini kita bisa jelaskan dalam slide selanjutnya. Jadi, dalam analisis fundamental saham ada yang istilahnya namanya top down analisis, atau yang satunya lagi adalah bottom up analisis. Jadi top down analisis itu kita menganalisa saham dari atas ke bawah. Kalau ini dari bawah ke atas. Dalam artian kita lihat dari aspek-aspek secara global dulu, kemudian mengerucut ke saham itu sendiri kalau top down. Kalau bottom up itu sebaliknya. Buat teman-teman, ini gambar cuma sekedar ilustrasi saja. Nah, penjelasannya seperti apa? Jadi kalau analisis top down itu kita memilih analisis fundamental, kita kita melakukan analisis mulai dari tren makroekonominya seperti apa. Kemudian baru kita lanjutkan ke sektor industri. Sektor industri sudah selesai, maka baru kita melakukan analisis dari saham itu sendiri, entah itu analisis teknikal atau analisis fundamental dari laporan keuangannya. Jadi tahapannya seperti itu, teman-teman. Kalau kita mau mulai dari sisi yang besar dulu, jadi kita lihat makroekonomi secara global seperti apa, kemudian di Indonesia juga seperti apa, baru kita mulai analisis sektor apa yang tepat, baru terakhir masuk ke sahamnya. Kalau analisis bottom up atau bottom up analisis, yang kita lakukan adalah kita langsung melakukan analisis pada sahamnya. Jadi kalau analisis fundamental ya kita lihat laporan keuangannya seperti apa, labanya, penjualannya atau salesnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah selesai pada tahap itu, baru masuk ke sektornya. Kita lihat sektornya lagi uptrend atau tidak, atau lagi hot-hotnya atau tidak. Kemudian kita lihat makroekonomi seperti apa trennya. Apakah kita bisa membeli saham itu saat ini atau harus menunggu? Nah, itu kemudian kita pertimbangkan lagi. Mengenai tren makroekonomi dan industri, kita lanjutkan penjelasannya. Jadi dalam analisis makroekonomi itu kita lihat yang paling mudah, kita lihat tingkat pertumbuhan PDB-nya. Teman-teman bisa lihat di situs itu banyak sekali data-data soal PDB di tiap negara, bisa kita cek. Produk domestik bruto itu kalau kita hitung itu biasanya rumusnya konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah plus selisih ekspor impor, itu PDB. Tapi kita biasanya tidak perlu menghitung itu, kita lihat saja angka-angka yang tertera di situs penyedia datanya, kita sudah tahu makroekonomi untuk negara ini, terutama kalau kita mau melakukan analisis, itu kita lebih lihat ke negara adidaya seperti apa, karena itu akan mempengaruhi nantinya pasar saham di negara-negara lain, teman-teman. Jadi kita lihat
Juga dari sisi geopolitiknya seperti apa. Jadi apakah ada konflik di negara tersebut, atau kita misalnya di Indonesia, kita lihat apakah sedang ada konflik atau di negara lain yang bisa berefek ke negara di mana kita melakukan investasi saham. Kita lihat keputusan-keputusan pemerintah seperti apa, efeknya seperti apa, atau kita lihat harga komoditasnya juga, bukan atau ya, dan. Jadi kita lihat juga komoditas minyak seperti apa, CPO seperti apa, coal seperti apa. Kalau mungkin terkait dengan minyak, saham-saham minyak, CPO, atau bukan saham minyak, tapi bisa mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut, karena misalnya bahan bakunya banyak menggunakan minyak dan sebagainya. Kemudian the Fed rate. Jadi the Fed ini kalau di Indonesia kita sebut BI, Bank Indonesia. Jadi suku bunganya berapa, suku bunga the Fed berapa secara global. Kemudian kita lihat juga BI rate-nya seperti apa saat ini. Jadi itu nanti akan mempengaruhi saham tersebut nantinya di bursa, karena pengaruh dari sentimen tersebut juga akan mempengaruhi pergerakan harga sahamnya. Kemudian indeksnya seperti apa. Jadi indeks-indeks pasar saham yang misalnya di Amerika, misalnya The GIA seperti apa, kemudian indeks-indeks lainnya seperti apa. Kemudian di Indonesia IHSG-nya lagi downtrend atau lagi uptrend dan sebagainya. Kemudian nilai tukar seperti apa, ini juga sangat mempengaruhi pasar saham, karena indeks harga saham gabungan juga bisa dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi makroekonomi juga terkait dengan pengangguran, inflasi. Kalau teman-teman sudah tahu pada tahap itu, apakah layak untuk masuk di saham yang akan kita beli atau tidak, itu nanti dipertimbangkan dengan segala pertimbangan yang matang, teman-teman. Kemudian dari analisis sektor seperti apa. Ketika kita melakukan analisis sektor, kita bisa melakukan screening. Jadi ada banyak situs, tapi sayang sekali teman-teman ini tidak bisa kita jelaskan di sini. Ini sudah ada materinya di kelas belajar saham.analis.co.id. Jadi dalam analisis fundamental kita bisa lakukan screening, sector rotation strategies, atau rotasi sektor itu seperti apa. Misalnya teman-teman, sektor properti dia punya rotasi sendiri. Jadi dia di waktu tertentu, misalnya kebijakan ekonominya lagi fokus ke properti, maka dia juga akan ikut naik harga sahamnya. Jadi trennya makin baik tergantung dengan bagaimana kebijakan pemerintah pada saat itu. Jadi termasuk sektor-sektor lain, misalnya batu bara, atau sektor yang memang ada rotasi, atau istilahnya naik turunnya itu berulang, teman-teman. Misalnya tahun ini naik, turun lagi, kemudian tahun selanjutnya naik lagi. Nah, soal itu juga kita sudah bahas di materi belajar saham.analis.co.id. Atau kita bisa melihat medianya seperti apa. Media yang membahas soal sektor tersebut biasanya itu akan kelihatan di grup-grup atau di forum-forum online soal saham misalnya. Itu akan kelihatan apa yang paling dominan nantinya dibahas. Kemudian di situs-situs berita soal ekonomi, soal saham, itu akan terlihat apa yang paling dominan dibahas pada saat itu. Tapi ini kita tidak bisa bahas secara lengkap di sini. Ini saya berikan gambaran umumnya saja, teman-teman. Oke, sebelum kita menutup video ini, teman-teman jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng, dan akan ada giveaway untuk subscriber nantinya. Oke, mungkin itu dari saya soal dasar analisis fundamental atau tahap awal dalam melakukan analisa saham. Jadi, teman-teman harus tentukan dulu mau pilih dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, atau bottom up atau top down. Jadi silahkan dipertimbangkan dari penjelasan tadi. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.